pertanyaan dengan pertanyaan ini ya. Kemudian bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, Anda bisa menghubungi kami di 0823 2322 1118 ya. Kami coba. Assalamualaikum. Baik, belum tersambung dengan kita. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang hukum microstocker, yakni jual beli desain online seperti salah satu alamat ya, tidak saya sebutkan ya. Banyak karena alamatnya Ustaz. Ya. Yeah. Jadi di MOU-nya pembayarannya dari hasil penjualan desain ditahan hingga penjualan sampai $50. Baru uang pembayarannya ditransfer ke rekening dengan PayPal. Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Bapak bisa memahami pertanyaan itu apa tidak? Jadi gini Ustaz, ada dalam online ya, itu misalkan saya seorang desainer nih. Yeah. Nah, ada situs atau ada halaman website gitu yang dia menampung karya desain saya, kemudian saya jual di sana, gitu kan. Nah, yang menjual siapa? Saya. Bapak ya? Desainer. Sebagai desainer. Okay. Nah, situs itu hanya mengumpulkan saja karya-karya dari desainer gitu. Nah, kemudian pasti kan ada orang yang akan membeli gitu kan dari desain-desain dari yang saya buatnya. Cuman dari hasil penjualan desain milik saya itu belum akan dibayarkan kepada saya kecuali harus mencapai angka $50 tadi. Ketika itu melakukan transaksi, yang transaksi pemilik situsnya apa? Langsung ke pemilik situsnya, ke pengelola webnya tentunya, bukan ke kita. Jadi uang yang akan ditransferkan ke kita, saya sebagai desainer misalkan ya. Berarti pembelinya bayarnya ke pengelola situs. Ya. Pengelola situs sebagai apa? Nah, ini dia. Pengelola situs sebagai apa? Allah alam kalau dalam hal. Kalau pengelola situs sebagai wakil, kalau pengelola situs sebagai wakil, orang yang diberikan kuasa oleh desainer untuk memasarkan desain-desainnya itu, maka tidak ada masalah. Makanya di sini perlu ada akad kesepakatan antara desainer dengan pemilik situs. Nah, ini bisa nggak Ustaz terkait dengan pembahasan kaidah kita ini, bahwasanya al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Ini tidak ada lafadznya, tapi ketika saya nih sebagai seorang desainer ya, saya menitipkan desain karya saya, kemudian agar situs tersebut, pengelola tersebut menjualkan ke orang-orang. Kalau tidak ada syarat-syarat apapun yang disampaikan, berarti secara otomatis desainer ini harus mengikuti kebijakan yang ada pada pemilik situs. Ini, kalau tidak ada kesepakatan. Karena kalau pemilik situsnya ini membuat peraturan-peraturan khusus, karena orang bisnis kan butuh duit. Iya, benar. Makanya hubungan dalam bisnis itu hubungan transaksional, dan itu nggak ada masalah. Bisnis ya bisnis, ibadah ya ibadah, bantu ya bantu, ngasih ya ngasih, semuanya harus dibedakan. Kalau ternyata desainernya tidak setuju dengan apa yang ditetapkan oleh pemilik situs, secara otomatis dia boleh pergi itu, tidak menggunakan situs itu sebagai objek atau sarana untuk memasarkan desain-desainnya dia. Tergantung, makanya desainernya harus bertanya kepada pemilik situs itu. Bertanya. Baik. Iya. Jadi ala kulli hal seandainya memang desainer ini mengikuti dari aturan yang di pengelola situs. Kalau dia sudah melihat, kemudian dia masuk, berarti secara otomatis dia mengikuti aturan yang ditentukan oleh pemilik situs. Dan tidak mengapa berarti. Al-muslimuna ala surutihim. Baik. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Yang penting syarat-syaratnya bukan syarat yang haram. Dan di situ tidak ada syarat yang diharamkan. Karena hanya berkaitan dengan penyerahan uang. Penundaan pembayaran saja. Baik.